surah limpahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini, insya Allah Allah akan memberikan syafaat lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mengupas atau menjelaskan tentang kaitan mandi yang disunahkan, sudah saya jelaskan, maka pada kesempatan malam ini kajian ngaji bareng yang saya akan sama-sama kaji, yaitu menjelaskan beberapa syaratnya tayamum atau judulnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal suci, wasyara itu tayamumi utawi biro-biro syarat tayamum iku khamsata asya'a ana 5 perkara. Ya. Wujudul udri anane udur disabarin sebab lunga au maradin atau wong sakit. Wa dukhulil waqti sholati lan manjinge waktu sholat. Wa talabul ma'ilan luruh banyu wa taqdiru dan apa istiqmaluhu nganggo banyu wa wazudul wadon ba'da talabi ing dalam saise luruh atau mamrih wa turabu utawi lebu at-tahiru kang suci alladzi lahu hubar alladzi tablahu kedue turab hubarun atau lahu, mohon maaf domirnya al-maut ubar mutableduk atau lebu batin khalatahu mongkola mau nyampuri berbau bocah pun semacam terawekal oroblun atau apa semacam waktu kan lembut alam du'iyajus mongko orang nyubi opot emau ini ya. Wahada muafiqullah muqala an-Nawawi. Tayamum, biasa tayamum itu sebagai pengganti daripada wudu. Ini perlu Bapak Ibu, walaupun kelihatannya hal yang sepele, tapi menurut dalam fiqih ya kaitan masalah taharah baik dengan menggunakan air atau tayamum ini sangat penting. Sebab wong urip mah ana warase, ana biwarase ya. Mending baik kapan kita sampai ulang kabeh ngertos datang ilmunya mending ya kan. Sering sudah digarisbawahi oleh guru-guru kita bahwa kalau ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu maka itu akan tertolak ya. Terus memang referensinya ya, ambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, jadi tayamum niku sebagai pengganti daripada wudu dengan menggunakan debu. Tapi tekniknya dijelaskan. Adapun syaratnya tayamum, ya, mau kok jumlahnya wabi badal silmati khamsatu sholin ahadua. Kalau di sini dengan menggunakan khamsatu asya, tapi dalam syaratnya dalam syarat batul qorib, syarat takrib batul qorib ini dengan menggunakan khamsatu sholin. Jadi dengan 5 cara ketika salah satunya mau kan ada 5 perkara. Pertama wujudul udri bisa balik al-marodi. Pertama orang itu diperbolehkan dengan menggunakan tayamum sebagai pengganti daripada wudu. Pertama siji yaitu anane udur karena lelungan atau misalnya mohon maaf ketika Anda bepergian dengan menggunakan pesawat ya, walaupun zaman sekarang pesawat itu komplit ya banyune nimburine anak ya, atau posisi sakit cari dokternya bu pak untuk sementara sampean aja gunakan banyu dikit, sebab kalau dengan menggunakan air ini nanti penyakitnya tambah. Anak-anak mokonongannya apa maning biasanya penyakit, mohon maaf Bapak Ibu ya, apa maning zaman segini penyakitnya macam-macam. Anak si penyakit ngatisi ya, mas biasa penyakit kita nomor 2 orang. Bakat penyakit wong si beli duwe, liver, jantung, kencing manis, kencing asin, kencing tebruk ya.
Itu paling berat Pak ya. Oh, akhirnya mohon maaf. Akhirnya pas ketumpungan sampai lagi ngatisi orang apa Pak, tapi ngatisi sing bener-bener gigil. Oh, lamun jari dokternya untuk sementara Pak, Anda tidak diperkenankan dengan menggunakan air ya, karena darurat kan udur ya, maka boleh dengan tayamum. Bagaimana caranya Pak? Ini ada beberapa ya madhab, ada beberapa pendapat. Ana sing oli tembok Saud tembok kah? Belakang oleh. Ana sing nganggone debuhe sengaja mengambil dari tanah, tapi dengan catatan tanah yang mau ki beli kena dalam posisine najis. Misalnya tanah diucur, terus diucur, dicukut lebuhe tayamum beli kena ya najis. Nah, atau maning biasanya mohon maaf wong Arab ana bayu ini Arab bayu itu pas tetap kapan sampai kula kabeh nguyu atau kecil di mana tempatnya wajib kudu di banjur anu naik ini aja lah adalah kasumuru ya punten-punten gini Pak. Kadang-kadang saya perhatikan jamaah kita yang masjid atau ini kadang-kadang mohon maaf saya tahu sendiri Pak, Arab sebaya ya, tapi yang dasar publik yang sih ya dari kita berkolam di bacur ya, kadang-kadang di pojok cur lagi apa beruyus dirasuk dari kita manfaat gue mana ning tempat musola masjid atau ning WC masjid kan ya aja ya balang kampung kita nih kebelet penguyu wong kan koyok baik mancing ning sembayang ning masjid inilah kadang-kadang yang hal sepele ini kita kadang-kadang sepelekan ya acak sih Pak. Nah, sebab pada sejarahnya ketika Rasulullah SAW lewat dalam satu kuburan, ini kuburan ini anak nangis. Tentu cerita ini sudah saya sampaikan berulang kali ya. Ada nangis sampai lagi apa? Gara-gara sesuci ning bab toharo sesuci nyepelek akan sehingga disiksa dalam kubur. Ini memang perlu hati-hati ya. Kembali. Jadi walhasil kesimpulannya boleh ketika sampai dalam posisinya bepergian atau safar atau dalam keadaan sakit ya, yang sekiranya sakitnya tidak diperkenan untuk menggunakan air, maka sampai oli dengan menggunakan tayamum. Setunggal ya Pak ya. Wasani dukhulul waktu sholat bala yasihu mutayyamum laha qabla dukhuli waktiha. Sing nomor loro Pak, mau kan syaratan gimana? Syarat yang kedua sampean diperbolehkan untuk menjalankan tayamum. Syarat sing nomor loro kapan melakukan sholatnya sudah masuk. Contoh itu sholat isya enggak sampai dari dokternya Pak tulung jangan mau baju untuk sementara Pak jadi kita mah sholat sih ya kan sudah kita sama-sama belajar ya tentang hal tayamum ini sampai boleh. Nah, ya ustaz jadi dokternya ora oli ya. Jadi untuk sementara dengan menggunakan debu. Tadi kan debunya jangan sampai terkena najis. Misalnya pojok-pojok. Sing yakin. Loh, lamun cek debunya diuyucur ci, ya najis. Ya. Atau mohon maaf, kucing ya. Nah, tetap najis. Nah, dicukup sing yakin bahwa debu yang saya ambil ini tapi nggak boleh pasir Pak. Pasir orang termasuk wis galau wis orang tuku di pasar apakah terigu oroli ya apa maning mulus terigu dicampuri antara lemah dicampuri karo terigu itu pun tidak diperbolehkan ya tidak dikenal. Jadi sing nomor loro ketika sampai arep melakukan tayamum dengan catatan sudah masuk waktunya sholat. Contoh misalnya sampai arep melakukan sholat isya ya arep tayamum tayamum yes udah mancing waktu isya pamle udah wayu isane mancing saat Allahu akbar baru sampai nglakoni tayamum niate pripun nawaitu tayamuma listibaatus sholati fardholillahi ta'ala. Namun bisa lah cebli bisa jawaan mawon ya. Jawaan baik
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun arep nglakoni tayamum karena Allah Ta'ala. Awas, tayamum siji digunakaken nganggo sholat siji. Paham le? Contoh, misalnya sholat isya Pak, Bu. Nah, sholat isya gini ya, sampai tayamum. Akhirnya ngentut-ngentut sampai subuh. Ya boleh, hebat. Ya, wong beli ngentut kalau posisi subuh, hebat wong. Ya, kadang-kadang mohon maaf, ada ngentut berat, mohon maaf. Wong ngentut ki aja diguyu Kang, Pak, Bu. Ya kena. Misalnya mohon maaf, si kompres ngentut, yang bidrawan, apa maning, mohon maaf. Ngentutnya di ada bahkan raine alwan, niki maksiat. Jare sulap taufik maksiat. Kadang-kadang ngentut kok, ya akan boleh diguyu. Sebelum kena kono, ya ngentut diguyu. Apa maning ngentutnya kebokaken nih batur, perut, yo. Anggapannya mah guyonnya, tapi tetap secara hukum agama termasuk maksiat. Paham ya Pak Bu? Oh, termasuk maksiat. Mohon maaf, nih balik. Jadi walhasil tayamum siji digunakan nganggo sholat siji. Boleh nggak Pak kalau memang digunakan untuk kita membaca sunnah-sunnah, ya kayak Quran, baca Quran, atau melakukan sunnah, qobliyah, ba'diyah, atau melakukan sembahyang tahajud, atau sembahyang ajat, atau yang lainnya, boleh. Tapi dengan catatan, sing penting aja nganggo nglakoni wajib. Jadi kapan nglakoni wajib? Kudu siji. Misalnya isya, sembahyang isya. Posisi subuh berkentut, ya, saat subuh boleh kena. Tetap kudu tayamum maning, ya. Jadi nomor loro, yaitu rupanya apa? Maukah? Tayamum diperbolehkan dengan catatan wis manjing waktune sholat. Fala yasi'u al-tayamum laha qablatu li waqtiha. Fala yasi'u mongko ora sah apa at-tayamum lah karena sholat qablatu li waqtiha ing dalam sedurunge manjing waktune sholat. Misalnya isya iki baru mancing sampai tayamum ora sah. Lamun tayamum bisa berarti bisa sholate. Jelas ya Pak Bu? Itu sementara barangkali ada yang mau menambahi penjelasan saya, maka Bapak Ibu lanjut. Wasali suhu tai kaping telu ikut tolabul ma'i. Luru banyu ba'da tukul waktu ing dalam sawise mancing waktu binafsulan tegawo. Au biman lawan atina kang idin sapa wong pitola biluru banyu bayit labu mongko den pamri opol mau min rijli ero saking wong. Nah, sing nomor telu, syarat daripada kita melakukan tayamum boleh syaratnya sing nomor telu kudu anane banyu. Ya, banyu tolabul ma'i artinya sudah berusaha luru banyu tapi nyatanya laka. Paham le? Aja selaka banyu aja. Nah, kan makanya ini bahasanya tolabul ma'i. Kalau kita tidak mencermati dalam bahasa ini janggal. Sedangkan kayaknya kan lurun banyu artinya sebelum kita melakukan tayamum hendaknya kita mencari dulu. Ya, dulu dikit. Ya, misalnya ngeretan laka banyu. Anane ning ngeretan wetan. Oh, diluru. Oh, dijaluk. Syukur-syukur ngidini. Makanya kayaknya gini anak bahasanya aldina. Orang yang punya air itu ngidini. Lah, anak lui tegas mani kalau nggak salah dalam Fathul Mu'in. Ini kalau memang bayar berbayar, tapi dengan catatan kalau airnya itu nggak terlalu mahal. Paham le? Artinya kalau kita terjangkau dalam membayarnya. Kalau kita terjangkau jangan. Masih penting kita melakukan tayamum. Contoh, ning eretan kulon pulang ke banyu. Bahkan tolabul ma'i, bahkan luru banyu. Oh, ismalu gitu blok papak blok desa satu papak satu baru sampai ke buyut sampai kali menurut laka. Ya boleh. Oh, akhirnya anak saprawetan. Oh, yang mana luru kena? Oh, cari nih saprawetan nih. Sampai lu banyu, ya udah bayar. Dibayar. Kalau mampu. Kalau memang harga airnya tidak mahal, artinya terjangkau.
Kalau tidak terjangkau, jangan. Ya, maka boleh dengan menggunakan tayamum. Makanya ini bahasanya tolabul ma'i. Ya, jadi oleh hal yang semacam itu. Bapak Ibu, jamaah haji bareng saya hormati. Warabi'u at-taqdiru isti'malahu. Sing nomor 4, boleh syarat daripada kita melakukan tayamum, syaratnya karena utur dengan menggunakan apa? Ail ma'i bi ayyakofa min isti'malil ma'i bahabat nafsi au manfaati udwib wa yadkhulu bil udri malau kana bi qurbihi ma'un wa khoba. Kalau memang dengan menggunakan air itu takut, ya kayak mau berdua cari dokter Pak, karena sampai sakitnya panastis, ya boleh. Untuk sementara harus ada waktu atau tentang waktu 1 minggu Anda tidak boleh menggunakan air, ya boleh. Abang ini mah artinya kecuali misalnya cebok atau es kencing orang lamun uyuh ya orang apa mati peperakan ya, boleh, tapi ya ayah ini mah pematan anak sisa nih permasalahan nih. Kecuali misalnya cebok taruh ketika enggak kencing, tapi jangan mandi untuk sementara. Nah, akhirnya cari dokter sarannya begitu, karena pengen waras, boleh sampai pulang AB dengan menggunakan tayamum. Mau kan? Karena khawatir. Sebab kalau kita menggunakan air, nanti takutnya apa? Penyakitnya tambah, ya kan? Jadi kan ada mudarat untuk awak dewek. Ya, kalau kita menggunakan air, berarti mudarat deh. Ada mudarat deh. Kalau kita menjauhi air dalam arti karena syarat Pak Dokter atau Ibu Dokter, sehingga kita tidak mau melakukan, berarti kan anak kemaslahatan nih. Nah, makanya cari usul fikih timen sing akeh kemaslahatane daripada kemudaratane. Wis, maka boleh, ya, boleh yang semacam itu sampai dengan tidak menggunakan air baju wudunya, tapi dengan tayamum. Bapak Ibu hadirin sedang mawon kula hormati. Terus wal khamisu utai kaping 5 iku at-turabu at-tahir, iku lebu at-tahiru kang suci. Sing nomor 5 wal khamisu iku at-turabu at-tahir. Jadi dengan menggunakan ketika kita badhe tayamum iki anggo lebu-lebue sing suci. Terus ning kene iki Pak, beli kena apa? Allati lahu barun ba'in khalatahu cakpun aurablun alam yusuf. Ya, orang kena dicampuri, baik dicampuri rawengkal, nanti rawengkal Pak ya, gendengan pecah rawengkal ya rene ya. Atau semacam dicampuri dengan bubuk ya, atau dicampuri dengan romlun itu semacam bubukan apa kayak batu atau bata lah ya, kerikil ya. Makanya romliu ana si maknanya kerikil, ana si maknanya ya tergantung syakul alam atau dalam ngaji bolagon itu datang tatul halnya ya. Jadi artinya boleh kena lebu senajan lebunya suci mustak campuri bala supaya ngawangi, akhirnya dicampuri nih terigu segitiga ya boleh orang kena supaya wajahnya halus misalnya, itu nggak boleh. Tetap tidak boleh dicampur dengan apapun, baik kan bentuknya kayak mau kan bahasa hubar, bentuk kayak apa, dicampur kayak terigu atau dicampuri misalnya bedak supaya raine mambune wangi ngawak bedak bon, atau misalnya wardah dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan dengan dicampuri apapun berkaitan masalah syarat yang kelima. Jelas? Itu saja sementara penjelasan dari saya. Maka barangkali Bapak Ibu dalam kajian malam ini ada yang mau menambahinya. Lanjut? Oke, lanjutkan sambil nunggu pakai akhir. Wa faraiduhu utawi piro-piro pardune tayamum iku arba'atu asya'a ana patang macem. Ahad dua utai salah sijine arba'atu asya' iku an-niyatu niyat.
Oh. Wa bi ba'dil nas'il matni arba'u khusulin yatul bardi fa inna wal mutayammimu wal istiqbalu aw fardu faqad istiba'ul mahmud an nablu sholatul janazah. Nah, sing pertama fardune tayamum anak papat, kapan fardune wudu anak 6 ya. Jadi Pak, Bu. Jadi kapan fardune tayamum mah anak papat, kapan fardune wudu anak 6 ya, ada perbedaan. Karena ada sebagian anggota yang tidak dibasuh. Pertama niat. Awas, mau kan niate nawaitut tayamuma listiba'atis sholati fardholillahi ta'ala. Kalau bisa, kalau nggak bisa, mohon maaf dengan menggunakan bahasa Jawa. Oli. Caranya apa? Ya ketika kita membasuh muka. Tadi kan bro. Tadi nawaitut tayamum listiba'atis sholati fardholillahi ta'ala. Lah, tumpukan sing lemah sing nganggo mau ka itu nak tempel kok wakila plus tempel akan kene aja di tempat misalnya kene ki pada gue ka lebih baiknya tinggal dikit. Nah terus nawa itu tayamum istighfar sholati fardholita ya. Ini siji bae orang sing perlu ini juga cukup semerata lama aku bisa dengan ini. Nah paham sholat ini maka orang sakian orang usah ya kalau kepala nggak usah ya, itu caranya begitu. Nah, siji. Nah. Jadi yang pertama adalah niatnya tersebut seperti yang saya sampaikan. Loh, mau boleh nggak? Kan nikahnya digunakan warna blue istiba'atu al-fardi. Faqad istiba'an nablu wa sholatil janazah edon. Au nablu faqad lam tasbih ma'au fardu wa adana wa sholatul wajibu. Oh, koronun niatul tayamum binaqlit turabi al-waji wal yadaini tidak mati hadin niat. Jadi niatnya pribadi. Cara nikahnya diterangkan ketika kita basuh wajah. Nawa itu tayamum istighfar sholati fardholita. Wis. Pamle. Nah. Oli beli nganggo sholat jenazah. Ya kan? Nah, wakila membolehkan karena sholat jenazah ini adalah sholat yang bentuknya adalah sholat penghormatan. Boleh. Makanya sholat jenazah atau sholat mayit ini nggak ada rukunya, ya, karena sholat penghormatan. Makanya satu pendapat, wong sholat jenazah, awas duduk rombongan saya itu duduk tersesat, karena ada madhabnya sendiri Pak. Ya, saya bukan madhab Syafi'i, buat madhabnya apa? Suara tidak, artinya kalau menurut Imam Syu'aib, ya diperbolehkan, tapi aja patokan. Tetap kita harus madhab Syafi'i, tetap walaupun kita melaksanakan sholat jenazah harus melakukan dengan wudu atau tayamum. Tidak boleh ya. Walaupun Imam Syu'aib itu membolehkan, Syu'aib yang perapatan duduk ya. Oh, artinya boleh karena merupakan inilah sholat penghormatan terakhir bagi orang yang sudah meninggal dunia. Makanya boleh. Tapi aja patokan. Ya patokannya ya kudu banyu wudu. Kalau nggak banyu wudu ya dengan menggunakan tayamum. Kalau memang dalam pelaksanaan sholat sholat jenazah tidak ada air kan boleh ya. Tuh. Nah, itu yang nomor 1. Wasani utai kaping pito ini berarti terangkum. Jadi antara masuk tangan. Ini masih terangkum daripada wa mas'ul wajhi. Ya, niat wa mas'ul wajhi. Jadi nomor loro nih loh. Nomor 3 wasali sute. Wasani berarti niki langkung pripun? Antara niat cara mindahkan tebu. Jadi sing siji lorone. Wasali sutai kaping 3 iku mas'ul wajhi, basu waju wa mas'al yadaini lan basu tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut. Si nomor 3 ne. Dadi nomor 3 ne siji loro niat mindahkan tebu, nomor loro ne niat itu mesti termasuk mana ini kene tidak tercantum makan lapat wasani mah tercantum tapi lapat
dalam basuhannya nggak ada. Tadi pribet. Berarti Karena pertama basuh wajah, anu di tanah lah anak. Ya, ini termasuk. Makanya lapan kuasaan ini tidak dijelaskan si nomor loro apa. Ini berarti mengangkat atau mengambil lebu. Yang keduanya adalah didasari dengan niat. Makanya tiga niki tidak dijelaskan wasani enggak. Nah, langsung dengan menggunakan lapan-lapan watalisu mas'ul wajhi wa mas'ul yadani ma'al mirfaqani. Sing nomor telu Pak Bu yaitu basuh wajah. Oh, basuh wajah. Padahal minta lebu niat meloro ya. Nomor telune basuh wajah. karo tangan loro serta sikut loro. Nawa itu tayamum pada sholati terus tangan. Tangan dikit, lah, dikit dikit, tapi kayak berarti aja tempat anu kayak Pak, aja tempat sim gue, sampai teman, boleh kau kena dikit, perhatian, isi jibai, terus, kalau sim Nomor telu nih, ya di antara motor. Warobi'u utai kaping papat iku at-tartibu tertib. Payajibu moko wajib apa takdimul mas'ul ya wajhi dingenaken basuh wajah ala mas'ul yadaini ngatasi ngariaken ngatasi basuh tangan loro sawaun iku badau ketayam min adasin ashori saking adas cilik atau akbari atau adas gede. Nah, baik ini diperbolehkan untuk menghilangkan adas kecil atau adas besar, boleh dengan menggunakan tayamum. Terus cari ini sing nomor papat pardune tayamum yaiku tertib. Niki wajib. Tertib maksudnya pribadi. Pengertian tertib dalam bab tayamum payajibu takdimul mas'ul wajib, mendahulukan ya basuh wajah, usap wajah ala mas'il yadaini, mengakhirkan atau ngarikaken basuh nih apa namanya? Tangan loro sampai siku. Jadi yang jelas basuh ya wajah dulu, mendahulukan baru membasuh kedua tangan. Itu fardunya tayamum. Bapak Ibu, itu saja sementara. Maka ada yang mau menambah penjelasan saya? Lanjut, oke. Wasunanu utai pira-pira surat tayamum. Iku salah satu asya'a ana telu atas miatu siji maca bismillah. Gede-gede. Siji maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota kang tengen alal yusra ngarikaken anggota kiwe. Wal muwalatu lan ulinali allati perkara yabtul kang batalakon apa. Ya. Alati at-tayammum ta masalatul yabtul kang batalakon apa masalah sata asyaing telu perkara. Ma barak abdolak kang batalakan apa ma al wudu wudu. Waruyatul ma'ilan ningali atau dalam banyu bi ghari waktu sholati dalam waktu sholat. Waridatulan mulat wasaibul jabair lan mungadueni tabal yang sawu kang basu alaiha ngatasé jabair wa tayammum lan tayammum sallallahu alaihi wala i'adata maka ora bale niku tetep paling ngatasé wong ingkana mongko lamun ana kuat onya kan tayammum wong mau kang tayammum i'adah ala tahrin ngatas suci wa tayammum lan tayammum likul fardin tayammum tebar siji wa salat bitayammum min lan tayammum wah itu kang siji opo ma barang syaak arep sapa wong minan nawabil saking pira sunah. Mau syarate pardune yen sunahe. Sunahe Bapak Ibu niki wonten 3. Setunggal at-tasmiyah wa taqdimul yuma. Pertama sunahe yaiku maca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim nawaitu tayammul istibatus sholati fardholillahi ta'ala sunnah ya. Yang bismillah artinya tema wajib. Terus sing nomor loro wa taqdimul yumna ya anil yusra. Ya. Nomor lorone yaitu mendahulukan anggota yang kanan mengakhirkan anggota yang kiri. Itu sunnah. Nomor lorone. Nomor telune sing nomor telu wal mualah.
Wasapu kamu makna berwudu. Muala maksudnya priwe ningkan nuli. Artinya begitu sampai pulang abetas bahasa wajah apa? Nawaitu tayammum solati ya ajak oman langsung basuh kedua tangan. Sikil sih beli. Ya jadi sikil beli ya. Oh, jadi sikil orang termasuk daripada anggota sidi basuh. Ya jadi telur. Nah, dilanjutkan dengan perkara yang dapat membatalkan tayamum. Walladhi yabtulu at-tayammum bisalatil asya abdal wudu. Perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama, ma abdalal wudu, yaitu perkara membatalkan wudu. Apa contohnya? Kentut, Pak. Ya, saya kentut. Apa menurut? Oleh. Oh, kan ini terangkan termasuk sesentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang lain, ajnabiyah, yang bukan mahramnya. Oh, contoh si A harus si B tempelan batal. Itu menurut Imam Syafi'i, ya leh. Tapi kalau menurut selain Imam Syafi'i, antara wong wadon karo wong lanang itu tidak batal. Ada pendapatnya. Sing penting mohon maaf. Artinya selaginya tidak intisar, nanti intisar pros. Ya. Oh, selaginya tidak berubah voltasenya 220 voltase, maka itu tidak batal. Itu kalau menurut Imam selain Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berpendapat walaupun orang voltase tegangan tingginya 220 voltase, tetap kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka tetap batal. Terus ada sijine perkara apa batal wudu iku batal. Aya pengentut tempel lanang wadon ya. Terus sing nomor loro ya. Sing nomor loro ne warujatul ma'i bi gharati waktu salat. Silakan banyu. Nah, sampai Wis tayamum arep lakon salat. Ning eretan wetan ana banyu. Akhirnya nyatane deleng ning eretan wetan ana banyu batal tayamum. Kudu ganti wudu. Tapi semono ga deleng apakah airnya ini beli. Kalau belinya dapat terjangkau, maka boleh kan melakukan tegangan repapaannya. Oli di toko lamun banyunya beli larang. Jadi kalau memang airnya mahal, maka nggak usah, ya kan? Oh, artinya masih dengan menggunakan tayamum. Kalau melihat dengan adanya air, ya maka batal tayamum. Si nomor 3 ya, perkara yang dapat membatalkannya waridatus sahibul jabair yang sabu alaiha wa tayammusul. Nah, dalam posisinya murtad. Ari murtad dan anak hobi anak jahabi. Ya. Oh, murtad ya tetap tayamumnya batal. Yang suwaya tayamu wa ibu wala adata alaiha laqad kana wa ala tauhid. Nah, pribet lagi sholat. Oh, Allahu Akbar. Boleh, kan mau dengan tayamum kan? Akhirnya, udah. Boleh. Oh, udah. Tentunya airnya itu besar. Ya, karena udah. Maka satu pendapat boleh dibatalkan karena sudah mendengar dengan adanya datangnya air. Ana sing pendapat dibatalkan. Ana sing pendapat ya selagi ini pelaksanaan sholat ya harus dibatalkan. Langsung bae sak lisan. Makanya neng kene dijelaskan ingkana wa ta'ala tuhri wa tayammul kulli fardin ya mohon maaf wa tayammul sholli wa la ya'da 'alaiha. Maka ketika sudah mulai tayamum kali sholat, maka tidak diulang sholatnya. Pamle lagi sembahyang akhirnya anak cara ngobrol sama kia anak banyu cek udan oke. Oh, kan satu pendapat boleh dibatalkan, boleh diulang dengan menggunakan wudu. Ya, satu pendapat ya sudah, nggak usah dilanjutkan saja karena sudah melakukan tayamum, sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam kaidah bahasa, kaidah fikih, ya, maka boleh. Ya. Lamun terjadi dengan adanya sudah melakukan tayamum toli anak air sehingga sampai pelaksanaan sholat, apakah sholatnya diulang? Tidak. Wa yusalli wa la adali, maka sholatnya tidak diulang, sah. Ingkana wa ta'ala tauhid, kalau sudah menggunakan tayamum wa tayammul kulli fardin, tayamum satu digunakan untuk fardu satu. Kecuali sunnah yang lainnya
wa yusalli bitayamum wahidat ma sya'a minan nawafil, kecuali beberapa sunnah. Jadi tayamum siji nganggo sembahyang siji, kecuali kalau digunakan untuk sunnah kayak sunnah qobliyah, ba'diyah. Ya boleh. Namun Jumat sih Pak, oleh Jumat, oleh qobliyah Jumat, oleh ba'diyah Jumat. Ya boleh. Oleh nganggo terus Quran, oleh nganggo wirid, oleh nganggo nganggo zikir dan yang lainnya. Tapi kan jelas tayamum siji ya digunakan untuk tayamum satu. Jelas ya? Nah, itu saja. Sambil menunggu pakai hakim sudah jam 9 orang supaya jam 10 berangkat orang ya. Nah, itu maka tadi judulnya tayamum. Boleh Bapak Ibu barangkali ada sesuatu pertanyaan di luar materi ya para Bapak. Karena ini ngaji bareng. Mungkin kalau kita bisa pertanyaan sampean hari malam ini bisa jawab ya langsung jawab. Kalau memang nggak bisa jawab tentunya ada narasumbernya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat diberi ilmu yang faqih ya, yang dapat memaham dengan apa yang kita sampaikannya, dan mudah-mudahan dapat melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan agama yang kita anjurkan. Itu saja. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Maka Pak Bu, maka ya, maka ayo Bros. Maka yang lainnya kalau kan disebutkan beberapa syarat yang dilaksanakannya kayak kalau masalah tadi ada alasan safar ya satunya safar apapun perjalanan tempat perjalanan jadi sakit juga ketiadaan air. Mungkin ini hukum kan dibuat puluhan tahun yang lalu ketika proses perjalanan seseorang itu tidak secanggih hari ini. Jalan dari satu kota ke kota yang lain kan menggunakan kendaraan onta. Karena produk hukumnya kan sekarang sehingga kemudian alasan perjalanan menjadikan boleh seseorang melakukan tayamum karena memang urbannya angel. Padang arah-arah, padang pasir dengan menggunakan onta tidak mungkin di kantong di Grigen bawa bani Bang. Jadi ini menjadi syarat dilaksanakannya tayamum. Tapi ketika perjalanan sekarang, ketika pesawat sudah ada, gerobaknya anak banyu, mobil bus ya sangu banyu, kereta api sangu banyu, apakah ini hukum tidak berubah? Ini kita menjadi perjalanan itu menjadi sebuah syarat dan gitu. Artinya mau ke alasannya kalau banyak angel sih, kota perjalanan ke Madinah misalnya enggak? Ya sulit air. Itu kan mengerok kereta anak, gerok mobil anak, anak. Apakah ini tetap menjadi sebuah syarat? Gitu. Perjalanan tuh, karena banyunya anak. Kecuali laka. Iya, kecuali laka. Itu ya satu. Yang kedua, apa namanya? Nah, apakah syarat-syarat tadi itu harus terkumpul semuanya? Misalnya, ini kudu anak, atau salah satu saja. Misalnya uangnya waras, tapi uangnya sehat, tidak dalam perjalanan, cuma laka banyu, ya kan? Ini boleh kayak. Atau harus semuanya terkumpul? Dan salah satunya gitu. Iya, atau salah satunya saja cukup. Iya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan beberapa kaitan masalah tayamum, syarat dan batalnya kan. Pertanyaan yang pertama, ya ini sebenarnya anak muda yang bertanya ya. Terima kasih Pak Haji.
Jadi kalau berkaitan masalah tayamum, ini melihat dalam kondisi. Zaman dahulu kan mungkin ini sejarah yang begitu ya memang, tapi kita tetap kalau memang memungkinkan dengan syarat-syarat tayamum ya boleh kan, diantaranya sakit dan sebagainya. Sekarang kan menjadi pertanyaannya kan, zaman sakit pesawat ya anak banyu, ini ngapa anak banyu abe ya, kapal ke anak ya. Ya kita melihat kondisinya. Zaman dahulu seperti itu. Makanya mohon maaf, hukum ini bisa berubah-ubah tergantung tempat dan kondisinya. Betul. Kalau menurut kaidah fikih ya. Oh, seperti pertanyaan sampai apakah ini dapat berubah? Ya iya. Ya. Ya permasalahannya kalau digambarkan dengan zaman dahulu, ya kan ini. Contoh, ayat kiasannya adat ya. Di kapan anak masjid loro sing adat pertama sah. Zaman pengen kan orang ngomong mic orang haji. Ya kan kita sekarang dengan menggunakan mic ya berarti dalam kondisi dan situasinya. Jadi jawabannya ya kita melihat tayamum tersebut dalam kondisi dan keadaannya. Ya, zaman dulu karena kayak Imam Nawawi, Al-Bantani kan zaman dulu kan dengan menggunakan otak dan sebagainya, buru-buru mau bikin orang. Oh, bahkan kan cari ning Sabina kah? Justru kita utamakan dulu ya masih mending nginungi air nganggo hayawan daripada nganggo banyu wudu kan. Kalau Sabina kan beda lagi. Jadi kita melihat dalam kondisi keadaan dan waktunya Pak Haji. Oh, jadi kita boleh menggunakan tayamum satu. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah syarat 4 itu digunakan KB? Ya kita ambil salah satunya. Kalau posisinya begini, kan bahwa syaratnya apa di antaranya. Salah satunya, misalnya wong ini cari dokter, tolong Anda tidak diperkenankan untuk sementara menggunakan air. Oh, tapi wong ini di rumah, karena posisinya orang dalam keadaan rumah orang dalam apa? Ya salah satunya, bukan harus memenuhi 4 syarat ini kan. Jadi kita ambil dalam salah satunya. Apakah orang tersebut memang dalam bepergian, apa Omar Rodin kan bahwa dalam keadaan sakit, tapi sakitnya yang bener-bener cari dokternya. Ya walaupun kita syarat dokter ini tetap kapan nganggo banyu menggigil, begitu sangat menggigilnya lah, bahkan kan itulah boleh. Jadi diambil dari salah satu syaratnya tersebut, orang-orang betul-betul papat mau. Jadi pertama jawabannya kita melihat dalam kondisi dan waktu atau tempatnya ya. Pertama jawaban yang kedua. Yang pertama, yang kedua tetap kita mengambil dalam salah satunya, bukan ayo karena sakit, lunga, kondisi jenis bilang banyu dan sebagainya. Jadi diambil salah satu yang 4 tersebut. Terus betul. Artinya mau pertanyaan pertama, ketika kita dalam perjalanan, banyu tersedia. Iya. Banyu tersedia. Abdoleh apa? Ya boleh kalau ada air dengan air. Air. Tetap air. Ya air. Lebih baiknya air. Apalagi kan mana satu pendapat kan umpamakan bahasanya tolabul ma'i. Harus kita mencari air. Oh apa maning sudah disediakan di kapal terbang atau di kapal laut ya. Kapal laut mah boleh dengan air yang begitu asin ya nggak apa-apa kan. Oh tetap boleh. Ya justru kalau ada air, selagi air itu tidak digunakan misalnya ngomong hayawan ya dibilang wajib, kecuali kan nggak ada air. Bahkan satu pendapat ketika ada di desa yang lain, oh dengan anak banyu tapi kudu bayar, kalau bayarnya bisa terjangkau kan dibayari kan orang. Oh kecuali banyunya larang. Jadi abdolnya dengan menggunakan apa? Ya tetap pasti dengan menggunakan air yang sudah disediakan. Raja misalnya banyunya setitik, tapi kalau orang yang biasa menggunakan air sedikit, kalau wudhu kan airnya mah se aqua gak bisa ya. Oh, mungkin dicukup partu bantunya baik. Jelas apa sih ya? Yang lainnya maka, ayo anak muda, mau usah takut wajib baik. Orang apa pros, ayo. Nanti kalau mau pakai hakim, lagi istirahat dikit ya. Maka Pak Bu. Oke. Emang kayak nih mobil apa nih nggak bisa Pak? Iya. Ada banyu sedikit apa ngebak. Iya. Kadang kotor mau dipindah itu. Oh itu. Iya. Kita tayang baik. Ya dilihat dulu ya. Dalam banyu niki setitik. Ayak niki kotor beli ya. Memang mah lamun toli pengen kita misalnya dalam posisinya di kapal terbang atau di apa ini bis
Oh, apa yakin walaupun airnya tersebut yakin beli najis orang apa, tapi kapan yakin ya aja. Tapi kayak kakaian banget ning bis apa makanya begitu cangkok, makanya istilah mah walaupun kita diperbolehkan menggunakan tayamum ya pokoknya dalam keadaan nih. Kalau memang posisinya dalam bis kan kadang tentunya kalau bis mah bisa dijangkau. Sing paling sulit kapal-kapal terbang ya kan. Ada bis mah mandek dikit, atau bisa dengan kata lain biasanya kan bisa mandek dikit apa transit apa di terminal ya mandek dikit. Pokoknya dalam kapan banyunya yakin sedikit tapi yakinkan tergantung keyakinan lah yakin tapi yakin banyu kiki kayak airnya sedikit tapi yakin orang ini najis, orang ini apa, orang ini kotor, ya apa-apa. Tapi kalau mampu ya sudah tinggalkan. Karena ada hadisnya ketika kita punya keraguan-keraguan ya sudah tinggalkan. Di kitab Arba'in Nawawi kan ada kan ya dulu kan kalau ada satu kemampangan maka kita pilih yang tidak mamang atau ragu-ragu. Itu ya. Dibilang yakin aja bahwa walaupun air tersebut sedikit, mana seperti orang yang punya kolam atau WC itu biasanya bak-bak iki ya kan orang atau antara bak karo tempat banyu niki dur WC nih awas hati-hati gini lamun menciret mohon maaf ceboknya sampean menciret maring banyu sing bak-bak kan lu edep karo WC nih awas bisa najis lamun najis ya sampai banyu apa banyu wudu ya boleh kena lamun nganggo cebok ya awaknya najis sebab asalnya najis gitu ya jadi dilihat dalam airnya. Kalau memang airnya yakin walaupun sedikit tapi kayak ini mah yakin jelas iki banyu suci ya maka boleh. Kalau ragu ya sudah tinggalkan itu ya. Dah ada lagi yang mau ditanyakan Pak maka apa dulu sudah dianggap cukup ayo ya takut Maud ayo maka sudah jelas Pur dah kalau memang sudah jelas enggak mari kita sama-sama Arisan Pak. Arisan sedulur. demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama dengarkan bawahan tentang bab tayamum yang langsung akan digarisbawahi kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Hakim Zakaria. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wasbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah saya mohon ada gangguan teknik. Bab tayamum niku pengganti daripada wudu namun boten wonten syaratnya kudu guru dingin guru sing temenan kalau itu ada pulang maka banyu dan kemudian kenapa ini sebagai pengganti wudu beri kaya wudu kalau saya mau kanggo suatu saya mau siji walaupun durung batal dikena kanggo rong waktu peteng jadi lamun duhur saya mau dari sekarang mandi waktu saya mau ada kedulu men mandi waktu duhur saya mau sampai sayang duhur asal durung batal saya mau mandi tayamuman. Jadi satu tayamum, satu waktu. Rasa niki antara khotbah bari sholat Jumat itu berikut. Apa kata khotbah tayamuman kan?
main Jumat. Jumat kan perbandingan juga kalau katakan. Ya buat anak-anak aku masuk paket. Satu paket antara khutbah dengan sholat. Orang boleh ada orang usah ayo mani atau obliya bahdia itu satu paket ya. Atau tahiyatul masjid satu paket. Jadi artinya yang tayamum satu waktu dan kemudian tayamum setelah masuk dukhulul waktu harusnya manjing ada butuhkan bebas dan setelah subuh persembahan zuhur gak apa ada berubah rumah kalau kamu mau tong aja kodan boleh pembelian boleh ya ada paket sih kodan lan mali masyarakat saya menuju ya Imam Abu Hanifah maknanya fa'ilam jadi dumaan fataya mamu toiban sohiban jika kalian tidak menemui air lalu maknanya langka adalah bertayamum toiban sohiban dengan debu yang kelihatan yang bersih. Kamu debu sing kelihatan kain kaca, kan berkaton debu ya. Ini awak kapal, orang katon kan. Jadi debu kan katon, apa nih matang. Rasa ini kapal, masa datang peluru debu. Ya mesti coba kapal bukan apa-apa, nih awaknya kapal udah apa-apa, kenapa? Setiap kaca, setiap jok pasti mengandung menurut Imam Abu Yusuf. Oh, jadi anak-anak kabeh jadi padu karwe ajak karpe dia bagus sih bukan karpe dia kok jawab ya orang bagus aku karpe dewek sing gue sifat karpe dewek itu Gusti Allah. Orang boleh apa Allah memang karpe dewek fa'alul lima yurid. Allah bertindak berbuat menurut kehendaknya. Maksudnya kalau manusia memberikan karpe anak aturan kalau bisa karpe dewek contoh tinggian nawas teng argolis kolok disuruh dong aku kolok argolis akhirnya emang subat kan karena argolis kolok hukum ada di kolok waya bulan Juli berhujan Masya Allah kabutan pelacak hari Omikron waya bulan munggah klik-kliknya panggung berhujan dari bulan ini kursi kota kelek langah promo wong pada bubar orang gue sih anak sing ngau ngemper anak sing ya udah berjarak jarak pula sampai itu sampai aku pengen rahmat jadi rahmat turun sampai pada bubar apa sebabnya kata udan pada Yesus tuh tahu apa sebabnya sahabat udan yang dalam ngau sama karena udannya tekae bareng coba kasih tiga udannya masa tertik lumayan sampai dari keropok banyak yang ngau mau jago peluang terus kan terus ya dia organ yang karuan terus kita mau sabab apa sebabnya udara tak kayak borongan udah maaf tapi kasih di udah masa ngubah jadi sampai tekan setengah satu jadi beribadah di panitia pun mau ya pak dia aja mundur mawon ya besok orang ngaji wong pada menti ada usul pada nyemper
tengah mangan ya anu mah amplop pembeli di Sudan. Wis cerita kula ora. Kula wis teka. Orang boleh. Mana sering terjadi. Yang sering dibilang mana kalau diundang aja ngajak kapsul ya mau orang. Kemudian wangsul wayang mancing wanguk terang benderang. Padahal ini wakulku anak jaipongan, anak sandiwara, anak organ. Pikiran pula manusia hari pengajian udah, hari maksiat udah. Apa dia boleh? Ya boleh? Ya. Karena Ya. kenapa apa? Jauh sama, nama ada tiruan. Kalau tiruan berbeda. Loh, setelah pula pelajari ini mobil pelajari kondisi, ternyata memang anak hikmah, anak pengajian udan itu sebenarnya ada udan orang pengajian gitu, nguji iman, encak, mantap beli udan tuh, orang beli, ternyata, ya ternyata, kita nunggu duit ngono bae. Lah, masalah kemaksiatan beludan kok menentong. Enggak, kamari sebab dosa kumpul. Lamun diudani bubar disita gawe dosa. Disita gawe dosa. Konon dan usaha adalah kakak. Awallahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Surat apa kamu? Surat apa? Allah itu tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang Allah bertindak, Allah berbuat. Kenapa sih pengajian itu udan? Kenapa sih masa bulan? Dikenal orang bro. Kenapa sih gak banjir baik? Orang kena. Kenapa sih belum udan bro? Dikenal. Allah bertanya takoni dikenal. Kita bicara bisa apa baik? Udannya syukur, udannya Syukur. ini kan apa nih? Lo awal bukan kayak bertanya, apa man dipanggil lo? Napa nih berolin? Ya Allah, apa aku lagi dongannya ki terkabulnya kok? Dengan ngomong kok? Sabar terus. Ya Allah, kapan aku lagi sampai cangkem mawis? Apa namanya? Air. Doa masih angger banget ini bukan kayak ini mau ketemu bukan nama kayu baik Nyai Hana ini kira yang nang Gusti Allah karpe dedak ya boleh sampai pada ya karpe Nyai Hana mangus dong jaluk pengen dua anak pengen mana Nyai Hana Ibu Siti Maryam Ibu Siti dijawab kok Ibu Siti Maryam mulanya kapan wong meteng angel dibaca kenang Hana waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal ghulam dikil malikil alam gunanane insyaallah Krisahir saya dengan depan bun-bunannya motornya lagi lahiran kak ya si mata akhirnya ada mantu ya kena anaknya kena anak waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal ghulam dipudratil malikil anak jadi jangan bun-bunan ini insyaallah pisang pindok Raja Mista sama oh bisa Indo mau petuk ngoten deh sama nangis kayak karena dongan gue ada barang barang lahir anaknya wadon loh awas jujur baik doanya karena tidak dikabulkan Allah mengandung hikmah di balik itu dari dikerti kita ya anak-anak dia beda baik orang beli loh anak-anak
Nah, tapi jika kan beli di makhluk Allah, ternyata Allah memang menghendaki walaupun si laki anak anak lanang jebol anak wadon kena keisun ki arep nguntukaken Nabi Isa. Nabi Isa ku sing Siti Maria. Lamun lanang sing di duwe Isa. Wis meneng bae. Urusane nyong jadi bisa. Tinggal nerima apa kok iki. Jadi kemana sampean ki, doa ya Allah, muga diparingi jodoh baru pampang. Jodohnya kok salah. Upama. Aduh, demene wong pampang. Wong boleh jodoh wong rosa. Sama. Jadi kita ambil hikmah daripada itu. Artinya garis besarnya menurut aku orang karena makhluk Gusti Allah. walakal hamdu alama kodoi ada kodoi ini bagimu segala puji atas apa yang kau berikan kepadaku. Artinya ya Allah, kula selalu baca alhamdulillah bersyukur apakah dari kepastian panjang apa jalan sampai duit ya alhamdulillah, orang dari duit ya alhamdulillah, cuma kayu rapi ya alhamdulillah, kayu rapi ya alhamdulillah. Mungkin dari kapan akan kerjakan tuh usah menengah baik. Oh kita maling mereka jodoh-jodohan kan mengatakan kadang-kadang keinginan manusia ki beli tepati malah saya jenani. Kok kan beli jaluk mau sing jaluk mau orang disumboni sing beli jaluk coba Baik. suaranya disolok karpe Ya. betul ya karena ada ya ada karpe deret ya karpe deret apa dengan waktu kan Pak Alun Yurid Pak Alun 5 Allah itu bertindak menurut kehendak dari Gusti Allah menurut sama bersyukur. Pernah kembali masalah tayamum. Niki yang membolehkan tayamum lewat kaca, lewat pintu, kan orang kan debu kan nempel ya, debu nempel. Asal ada kapur, kenal kapur. Balik terigu ya bukan. Balik terigu tayamum, jalan apa? Debu. Boleh. Yang membolehkan kita harus ada pengambilan nih menurut Imam Penuhah mau bersama Abu Yusuf Allah dodok balik ngelingnya itu dodok kayak mau kesurupan dodok belajar cerdas belajar cerdas belajar masih muda, jadi otak akal biasa ya. Doanya aja kakek sambel, jadi blok orang. Susu, omle, kita pengen nom bis, akal pikirannya, orang buku, cerdas orang. Tapi cerdas, tapi itu dia cerdas. Abu Hurairah hafal berapa hadis hafal. Ada seucapan mau nggak mancing, memori hebat, ya, sama KPK. Kan mau, oh ya, lima ujung ini kan kebagian ulama besar, ulama hebat, terkenal kekiaiannya. Abu Yusuf kok malah sebagian rencang pesantrennya rasa aneh. Lagi di pesantren mah jadi pasar tuh banyak batu ngadu malah kebay. Jawabannya gak punten mubalek ana loro. Ana mubalek kang kaki kuliah, ana mubalek si produk pesantren. Bedanya kuliah gampang. Makan bagiannya, namun giling
Berarti sekolahan. Apa gepeng? Santren ngaji ngangkem. Mereka yang artinya ayat sekian, oh baik, lumayan lah, belum selama lah. Mungkin masa muda terus ngikuti aja lo malah aneh. Ya takut karena rencana mau pesantrennya anjing. Ya Aba Yusuf, limaza kunta alim, kenapa kau jadi orang alim? Tidak kusangka. Tidak ku tendangan ya? Apa terus? Tapi anak tapi kelawan. Bukan aku jawab hebat. Kalau jawab baik. Kenapa kok jadi orang alim? Oh, ngomong sih kagum. Oh, jawab pun jawabnya 2 kali, jawabannya 2 kata. Alhamdulillah. Bisa sholat tidur hari. Alhamdulillah dengan kelomanane wong tua. Memang wong tua Roma itu. Wong tua Roma. Jadi Roma wong tua bisa membantu anak cerdas, terbuka. Kita karena kamu jauh dalam masjid yang empuk. Kita bisa anak tidak ada kaitan, anak kaitan. Kalau itu anak kaitan, kenapa? Allah memberi anugerah sama anak-anaknya di pondok. Mereka naik oleh futu. Cerita mengenai pondok pesantren Jawa Timur. Bocah judel, aku suka judel banget. Apa judelnya? Judel, mancing-mancing ilmu. Kalau memang romo, tapi orang tuanya prihatin. Prihatinnya beli kayak nomor gue. Prihatin apa? Batas selawat terus selawat. Orang tuanya. Batas selawat. Masya Allah, saking pengen dia anak bisa ngaji dengan batas selawat itu sih mau angkol juga lah, selawat antem, selawat. Oh, kenapa ibu? Nanti Allah kaliganya. Buat saya sudah tahu di berempok. Kaliganya. Ya, nanti gue tak mau ngaji ngaji, tapi ngaji turun. Ngaji juga ada orang baturan. Ternyata malam itu mimpi malam Jumat, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita cerita sih, tuh, mangap, cok, didui, didui, mimpi ya, maka setelah itu, waduh, cerdas tuh. Barokah wong tuane mata salawat, bermatang jalan untuk mencetak anak soleh. Dengan ini bisa lawak terus, lawak. Orang beli, wow, sekali kabel batu dah. Balap, oh kena itu hanya nanti. Kamu ini dulu ya, kembalikan dulu ya. Kan didukai. Ya punten ya. Ya orang-orang di sini, punten di sini tinggal dulu. Anak imakrus, al-makfurah rawung dongan. Wah itu dulu imakrus, dulu. Anak-anak yang ngomongnya si Yusuf, imakrus ya. Langsung masyarakat terbantu. Artikulasi beli Mbah Kiai mungkin peraturan ki sinten jenenge dina itu mau nggih nyuwun dongane ya diduwi nangkongnya diduwi kok kocak apa Quran Masya Allah makhluk masih ini kok masih nyusul masih jalan usulkan jalan donga diduwi. Oh, nyata apa-apa ngomongannya kayak pengen kuno. Kalau ibu galak, kalau masih gesang sekian dimaksud arani, dari bapaknya diduit. Bener, alhamdulillah.
hafal Al-Quran. Barangan itu ya, Tarang. Pamli, Mabarukan, Al-Barokah. Bagus itu. Para jamaah kembali masalah wong ini. Jadi banyaklah untuk mencetak anak-anak. Jadi artinya apa wong jenengan kira-kira zakat beli merdeka iya anak pesantren los. Wani apa lo? Ya. Kurang sampai mak. Wong tuane cukup membiayai berapa? Tidak cukup membiayai anak, bukan cukup dengan materi, tidak cukup. Sikapnya orang tua mulai dari Mukhlisin Semarang, kemudian pada waktu awal perjuangan, Mukhlis ngomong, tak ada niru-niru anak kiai mau beli ngaji insya Allah, karena bapak tuan ini doang kena ngawan kubur. Apa sampai anaknya sampean, sama kudu seneng kiai. Anak apa seneng ngaji ya, seneng kiai ya, supaya membantu anaknya supaya ada anak soal merdeka iya ngaji gitu. Gampang. Ya punten. Benar-benar aja ya. Semangat. Mohon baik. Kembali ada masalah tayamum ya. Jadi tayamum niku kalau sekiranya sakit kemudian keterangan di dokternya tidak boleh pakai air, kalau pakai air nanti penyakitnya nambah. Kita harus percaya sama dokter karena bagian kesehatan. Kamu kata wah dokter apa pak, ya kudu baik, tak kudu kelengar, berarti konyol gini kok, konyol deh. Apa dokter itu bagian jasmani, kita harus percaya kena fak masalah kesehatan jasmani, apa kiai udah rohani, kau beli, paham? Yang kita pikir dah itu kan wakna bijak, wakna bijak, lika in jafrota mu'allima, wasbir liga ika in jafrota tobi bahar. Yang belum misalkan masuk keringan baik sudah merasa keringan. Artinya terimalah kebodohanmu jika kamu tidak mengenal kiai. Terima kebodohanmu. Apa sampai nyobuti kiai? Apa nyobuti berarti kan tidak mau dekat sama kiai. Terima kebodohanmu. Kondisi bersabarlah penyakitmu jika kamu tidak mengenal dokter. Ya boleh. Musuhi dokter, angkuh sama dokter, nyombongin dokter, nek sakit terima sakitnya. Paham? Boleh. Ada nama banyak. Dan kalau kiai baru dokter kok sama-sama. Mau sih. Apa yang mau kan? Iknah bijahlika inja fawata mu'allima wasbir lida ika inja fawata tobiba. Lo terimalah kebodohanmu jika kamu tidak mau mengenal kiai, menjadi kiai aman sampai musuhi. Terimalah penyakitmu, bersabarlah ya, penyakitmu jika kamu tidak kenal sama dokter, mengadui dokter. Paham? Maka ini Bapak Ibu, saya mau masalah tayamum ya. Dari dokter Wan ini penyakitnya, aduh, kalau kena air gimana? Ya tayamum. Oh, nanti tayamum. Ampunnya ada jalan keluar. Anak pengganti ya. Ada berak, alhamdulillah aja dokter. Kalau mau wujudin sembarang kok. Kalau mau karet, walaupun dokternya Kristen, walaupun kenapa bijak kesehatan, walaupun tidak zaman dan agama, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, kalau memang dia jadi dokter sudah disumpah
Mungkin juga disumpah ya dokter. Paham? Kalau ada nama hebat. Wonten malih yang mewajibkan tayamum itu kalau sampai nemu banyu hanya sewadah akuat, tidak ada lagi, kemudian ada kirik ini pada kirik kan binatang yang najis, ya kan? Gimana nih? Kalau pikirannya beli kerdil, ya nak ini baik. Karena wujud mana pengganti tayamum ada toilet wujud mati modal kiri mati modal jolos yang penting manyong butuh bisa hebat jangan hebat orang hebat waduh kamu ternyata kira mati berarti membunuh binatang hukumnya orang beli diarahnya beri kebinatangan beri kemanusiaan beri benar, kiri kan makhluk kayak Gusti, ada dipoyoki, kalau beli, kalau ngaji dipoyoki, sama kemarin kiri kalau ganjar, bahkan ngaji, makhluk, menyayangi makhluk, kalau kan sering ngomong, zikir kau naro, mana zikir laki itu apa? Yang pembacaan. Allah, itu Allah. Akan kemudian kita nggak jaga orang. Itu, baru banyak anak ini. Baru merembak. Baru dikurung. Merem. Mau yang mau ya, ini dirinya itu bisa wajar sih, kalau bisa wajar. Kan punya wangi. Mari merem sih, mari merem. Orang-orang anu teman-teman nyelang nih kayak deh sama temen apa ada jeng limbah berapa lagi buka wadah ada mandi dan kamu apa jadi gini itu namanya zikir di nafas mengatakan Allah wonten maring zikir fi'li perbuatan nulungi kiri kayak ketelek zikir sama silaturahim dolan zikir kalau zikir fi'li kemudian sedekah zikir fi'li perbuatan kok ada zikir punya baik anak kiri digebuk dua-duanya dipakai ya dua-duanya dipakai dikirati juga zikir zikir perbuatan itu berarti hanya zikir Allah zikir datang Allah Subhanahu wa ta'ala melasini makhluk Allah ya zikir sampai mau berbuat baik ya zikir makanya paham ya yang jangan kan yang ngomong mayang ngerang 10 yang tolong mayang kalau ngomong rojo yang apa mayang jadi artinya mau ngaji itu masalah kudu artinya wajib kudu tekane kalau masalah nanti Gusti apa urusannya Gusti Allah orang beli lu bagaimana ngerti gimana nih agama Islam banyak rongrongan banyak paham wah yang kurang paham kalau kita digandulan kiai salaf kiai punah apa repot ya bius kalau deh senang senang ada tinggal ngaji ayo aja tinggal ngaji ya ngerti kalau aja ngajaran suara anceng itu orang anceng akhirnya masalah di sawah lu ngaji Quran gua sama sama aja goblok dikara beda ya oh beli ngaji Quran atau anceng atau ngulik apa ada sama guru ngaji Quran buat sembarangan gurunya siapa terus ada apa tuh ngerti kalau apa di guru kan ngaji Quran karena ngaji Quran deh ngaji carilah ustaz yang ada kamar
Nah dulu ya, ada pada Ustaz Barawan. Baru kalau enak angkeng, dulu sama Raja Belaratan. Nggak ya ngawam ya, ya enak ya angkeng, kok ngawam. Aku mesti ngerti mak. Alah. Ya karena kalau kedewek, juga menggunakan dinamo sangat dulu. Kamu ngotot, paham? Udah pak. Mandek ya orang kalau mandek ya. Anak aturan anak mandek ya. Kalau dia ada watini wa zaituni wa turis. Masa mandek jadi kono? Aman jadi turis. Jangan makmum mancanegara. Ada karena pada Qur'ane. Maka kami kuat tambah kamar dari watini wa zaituni wa turis. Wa turis ini. Anak saya kok kamu bukan aku guru kan. Mandek karpet mandek anak lebay. Orang itu muda-muda firman yang mandek aja di muda misal diteruskan gini kalau mandek kalau setelah bagian mutasi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita jaga-jaga naksak kalau aku tak bisa kamu lok-lok itu kalau mau meter tinggi naksak firman orang usang asam apa sih dalam Mbak Kiai Abdul Karim Lirboyo ya Lirboyo ya. Jadi tidak perlu mengumpulkan nasab itu penting amal perbuatan ada al-ilmu bitta'allum wala bin nasab itu dawe kayak sepuh. Ilmu itu dengan belajar bukan dengan nasab. Anak kiai kalau ngaji mah goblok. Ada anak kiai bae, anak kiai anak ngaji bisi yang ngaji itu goblok. Jadi al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Wala bin nasab bukan menunjukkan nasab. Oh itu sekarang tua yang bisa ngaji ya. Kalau di ngaji mah kan mau ambil walaupun anak kiai. Oke. Antara sama kita sudah dapat jadi harus kita beli jadi tapi ini dadaku itu karena lalu seperti kan jangan memojokkan orang-orang tua yang terdahulu yang sekarang ini dada kalau lebih kita anak sama salah darah biru kan mungkin orang nggak darah biru semane sih lu larang kok dia nggak sekarang nggak pernah ngomong saya darah biru saya darah hitam masih terlambat jangan ngomong masih ngomong hanya nggak beda ngomong nih Fatimah Sofia itu yaumul qiyamah Muhammadun Rabi'an Sadiq. Bibi Sofia anakku Fatimah kau temui aku hari kiamat nanti dengan membawa amal bukan membawa nasab. Hanya ngomong kayak gue hanya nanti ya. Jangan membawa nasab, bawalah amal perbuatan. Wa ummi angkuma saya aminallah. Aku tidak bisa menolong kamu kalau kamu tidak membawa amal. Paham? Anak apa? Ku malaikat minta kon aku. Ora harus apa? Anak ustaz koral aku. Minta kon apa? Ya kan marah buka mana di PRD. Jadi itu muka masak ada punjang. Kadang-kadang ujung-ujungnya baru duit. Kalau pada senang orang. Ada yang senang tadi, ada yang baik. Belajarlah, jangan berusaha supaya dicintai orang, berusaha supaya dicintai Allah. Ya,
Kalau Allah sudah mencintai, semua orang juga mencintai. Kalau dan cinta itu tidak ada paksaan. Kalau mau belakang senang kita los, beli los. Oh, susah-susah sama ada susah. Carilah kira-kira bagaimana cara untuk dicintai Allah. Kadang-kadang deh. Kalau tidak Allah kan berarti orang berilmu. Allah kan ngomong Nabi Ibrahim, ana alim, tuhibbu kulla alim. Hanya 2 kata. Ibrahim, aku maha berilmu dan aku senang kepada orang yang berilmu. Loh, aku cinta sama orang berilmu. Sembarangan sama. Insya Allah ngomong Nabi Ibrahim, orang berilmu. Saya zat yang banyak ilmu, maha berilmu, dan aku cinta sama orang yang berilmu. Berarti wong ngaji iki disenengi Gusti ulangnya gak kesisukan. Oh, ulah kesisukan parah ke 5 kaca. Kenapa? Itu gangguannya banyak. Dia musim hujan. Ini jalan untuk supaya dicintai Allah. Oh, mana kesisukan. Orang-orang boleh ngaji. Wah, tayamum ya, tayamum nih Bung. Jadi kesimpulannya tayamum ini ketika tidak ada air, tapi setelah mencari apa dulu mulai sih, waduh dugaan banyak aja, mana mentok, dan kemudian binatang minum airnya hanya 1 gelas, berikan binatang. Ini mau konten gue. Dan kemudian tayamum ini jika sakit keras dari dokter nggak boleh menggunakan air, nanti menyampaikan umat penyakitnya ya pun diurut dokter bidang kesehatan. Oh, ada nantang dokter tuh, ada nantang menurut orang gue. Dan kemudian tahun ini digunakan untuk 1 kali waktu. Mulanya ketiga di Durul Hadasil, nama itu tayammuma listibahatis sholat. Oh, ketemu lalu tayammuma Durul Hadasil agori untuk kono. Nama itu tayammuma listibahatis para dolelahe. Oh, jadi ya punya kaya mulu. Padahal gak hanya orang dorbata ini 2 usapan. Dorbata ini 2 usapan, 2 pukulan. Ngomong dorobak mukul, dorbata ini 2 pukulan. Wadrib mukulasira, nyasika. Wadrib lahum masaran mukulasira. Wah, dorobak mana ke? Dia tidak hanya 1. Mulanya perlu cerdas, perlu tangkas, ngaji alat. Orang deh bener-bener kan dorong bagaimana terang kira. Oh, long pukulan, long usapan, di hanya muka dengan tangan. Konon, itu orang usah. Itu tayang. Nah, kemudian kalau kan sering apa udah wong beser, nawaitul wudu'a listilah. Ada baik, tapi nyampe saja wong beser. Ada yang mah nawaitul tayammuma listibahatis. Wong beser nawaitul wudu'a listibahatis. Bukan ya wudu, karena ada muliakan sholat. Kalau Allah, Durul Hadasil, bukan wuyu ya. Tuh, kayak brokos, aslilin, berkat. Bahkan mengosongin moen ya Allah. Mulanya kiai walaupun kiai kapal beser, benar gue imam. Kalau makmum, saya nggak mau imam, kapal beser mah, ya. Kalau ya belum dijaga, kamu otot. Baik. Mengenai masalah bersuci itu bagi kena ya waktu ya kan. Jadi ngisi cewek nguyur
pakai banyu, ya waktu wae, lewok. Orang apa? Waktu tapi di balung. Orang balung pedus. Seperti natok. Butuh waktu. Mesin loli. Waktu. Lewok. Orang beli. Oh, ngoten. Ini si repot sama si Mulia Wantun. Lewok lagi. Kurang waktu nak ternyata panas. Ngisi pokoknya lewok. Ya. Jadi kesimpulannya nanti kalau sholat di kapal tayamum ini sholatnya harus di pondok. Jadi kalau di kapal mah hanya untuk menghormati waktu. Nanti sampai di Jeddah di pondok zuhur asar. Nah, ngombe ada wis bae. Dan kemudian saya ngurus berita gelombang pertama jemaah haji Surabaya sudah datang. Tolong kapal butuh pada sujud syukur di lapangan. Syukur apa kayak orang tuh? Itu pada jangkrik. Jadi mau syukuran tekan genah. Syukur kok. Udah dia banyu wudu. Orang beli sih pakai apa sih suci. Bagaimana untuk sholat? Pada jengking lapangan kok orang waduh jengking. Jangan mereka terlalu apa penting. Ini mau beli ngaji gini. Sujud syukurku dodok tahiyat akhir. Sikilnya diganjel. Lalu takbir Allahu Akbar. Hiji sujud Allahu Akbar. Sajada wajhiya lillahi khalaqa wa apa? Ora syukur. Wes pun bacaan aja gono, lebih bisa ya weh. Karena Robert Allah berhamdi, tinggal lu. Kalau tangi Allah Akbar, assalamualaikum. Anak kamu itu kasih sembahyang. Terus syaratnya kudu suci. Suci apa pada mulut ini jongking. Allah. Ini benar aku. Jadi aku syukuran aku ya. Kok itu syukur baik masih aku sih belum bisa. Anak mana yang mau toro-toro Allah Akbar. Masa emang ngadep dingin, Allah Akbar. Kok duduk paket awal, posisi madu kiblat, baru Allah Akbar. Masa bisa doa baca anak yang mau baik, anak Allah bihamdi, itu lu. Kami, assalamualaikum, takbir itu lu. Gila bing. Jemaah haji apa manasik beli menjuarai kalau manasik haji itu. Akan menjuarakan alamat haji. Masih aku ini ngerti sih. Orang-orang alamat haji itu detail banget. Syukur makanya, drama kosong makanya. Perlu ngomong alamat haji. Cuma karena enak, paham. Syukur paling jantung yang orang taruhan. Ya udah. Paling jangan malah. Itu tolong meletin ya. Kalau macam kiblat, itu harus masuk ngalor penting. Mulanya wudu susu pergi bisa ngangkut sholat. Orang boleh paham? Kapal wudu adan bisa ngangkut sholat. Karena syaratnya adan di wudu. Mulai kapal adan wudu ngangkut sholat. Ada kanggo dan kamu panggilnya nih. Oh, ziarah, nyekan wong tua, baju wudu, anak mata yasin, ora, tekan belum batal, kangen maghrib, wudu mana, bagi belum batal enggak, karena wudu ziarah, beli karena kanggo. Banyak anak-anak ada tidak wudu yang tidak boleh untuk sholat. Oh, pertanyaan itu. Bingung belum ngaji mah. Masa iya? Belum ngaji sholat. Ya ada tidak. Mayan, ilmu ini. Paham? Isi kosangan, masjid, udah dingin. Udah kok sholat baik. Ada isi kosan. Jadi jangan mengkau syarif. Ini perbuatan yang syarat sahnya tidak harus wudu. Maka wudunya boleh bagus, tapi nggak boleh untuk
Barang syukur syarat-syarat kudu wudu. Belum wudu ya bisa. Mulane wudu syukur iki boleh untuk Sholat. Betul kan ngono, jangan kok. Ilmu gini. Ini yang aja ya. Ini yang aja ya. Ngaji buku nggak apa-apa. Ulang-ulangnya nggak akeh. Ngaji buku tapi dari ulang besar. Karena kan senangnya ilmu. Jadi oleh transparan ilmu insya Allah. Karena rasa cinta sama orang berilmu dan cinta sama ilmu sehingga mendapat transparan ilmu tinggi jadi ulama besar. Ladang ngaji nggak boleh ngaji kok aku bikin nggak parah apa bikin ampun tinggal kita terima malas saja. Pun mohon kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penggaris bawahan, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat memahami tentang kaitan masalah tayamum, karena ini sangat urgent bagi kita semua yang menjalankannya, dan semoga apa yang menjadi kajian pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya atas nama pembaca sekaligus pembaca kitab tentunya banyak kesalahan dalam segi mufradat dan Arabnya, sekaligus mohon maaf. Kita akhiri kajian malam ini dengan bacaan walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.